filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallah, 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 Barakallah. Salla alayka ar-Rahmanu azka as-salah was-salam. Ya Rabbi irfa' maqamu dawman fi kulli makan. Sayyidi ya Muhammad. Amma ba'du. Kita lanjutkan lagi kajian tadi. Dari kitab Kashful Manjud menyatakan bahwa seorang yang laparnya karena terpaksa bukan sebenarnya dia akan makan jika telah diperbolehkan. Betul kan? Beda yang lapar sebenarnya. Di mana mau makan, denda ado. Kalau kita laparnya dipaksa, maka akan berbuka setelah diperbolehkan. Kapan? Kapan? Maghrib. Dandam. Nggak boleh dandam. Sepertigo, sepertigo, sepertigo. Kalau ingin sehat, lah sampai kolak randang, apa tadi itu? Kolak randang, onde-onde, masuk ke paru sedunya. Onde mah. Kalau balabe, rancak, simpan agianan lain. Sampai, apalagi kalau kita ada permohonan. Itu betul-betul mendorong kita sebagai wasilah. Ya. Aduh. Jadi dia jelas. Terpaksa antum laparnya. Kalau antum laparnya tidak terpaksa, udah nangis antum. Beras nggak ada, paceklik, gimana? Iya kan? Aduh. Bahkan dia tidak akan membatasi dirinya makan makanan halal. Itu poinnya. Yang mana hal ini menjadi sesuatu yang terlarang bagi para sufi. Yang halal itu bukan gak boleh dimakan, hanya untuk supaya punggungnya bisa tegak sholat. Paham? Paham? Orang Minang kok pemakan. Di Mama ada rumah makan Minang, di Minang gak ada rumah makan. Bingung. Nah, tangkok sih lah. Jadi batasi diri dengan makanan-makanan halal. Sunnah Nabi. Yang mana itu menjadi sesuatu yang terlarang bagi kita yang mendalami ruhani dan untuk tubuh. Nggak akan memberikan dampak puasa antum. Kalau antum berbukanya dendam. Nah tuh, nggak ada dampaknya. Kejiwaan rohani nggak ada. Apalagi Allah. Apa-apa kecuali hanya lapar itu sendiri. Dalam hal ini yang membenarkan pernyataan, ini ada gurunya ya. Al-Katani seorang sufi awalin berkata begini kepada murid-muridnya dengan 3 perkara. Saufayana aindama yasuru bin nuasi wa yatahadatu adama yahtaju illa tahaduti wa yakulu andama yakunu lazayan haqqan. Akan tidur ketika mengantuk, berbicara bila mana harus berbicara, dan makan saat benar-benar lapar. Akan tidur ketika ngantuk. Allah yang ngasih sen.
Supaya nggak ngantuk gimana ya bisa begadang? Minum karting deng. Ya, 10 botol Manggalaga, matilah antum. Supaya nggak ngantuk, supaya bisa main game sampai pagi, ya. Itu udah kebiri tuh, nggak makan peloinyo, mati sila tunggu. Bener ini. Berbicara bila mana harus berbicara. Praktekin berat tuh kan? Nyarocos sih. Alun ngomong main potong teh, kagak main potong sih ngece. Nggak bisa doh. Bulan puasa. Kalau kehendak kita disamarkan dan takdir harus ikuti aturan. Dan makan saat benar-benar lapar. Jadi tundu tanda dari Allah. Perut makan. Iya kan? Beda dengan Ramadan. Labat tando, makan kician doang, enggak bisa, itu ada batasan. Itu syariat kan? Jadi pada hakikatnya kekuatan indera manusia tergantung pada makanan. Betul. Kekuatan kita tergantung pada makanan, betul. Tapi poin ini yang paling pokok. Makanan itu bukan halal toh. Toyib halal, gabung. Baik halal. Misalnya gini, makan vitamin B kompleks untuk supaya bisa push up-nya sampai 100 kali. Pupuh taruh, tapi dapenya dari mencilok, nggak bisa. Tetap aja bengek antum beko. Nggak bisa itu doh. Haram itu dape kalau cara mendapekannya itu ajaran Islam. Contoh, nasi haram halal. Halal menjadi haram. Jadi kalau sakinya gulo, bengek, asma jadi haram rokok. Kalau sakinya adalah asma, duduk nggak? Asap knalpotnya jadi haram, makanya patutui. Orang bengek tuh, betul kan? Diilmui. Ya, jadi sudah jelas. Dari Abul Abbas langsung potong saja. Inna to'ati wa masyiati tatamidani ala to'ati ini minal kuzzi. Ida akala tahu azidu fidalika madatan likuli khati'atin wa ida mana tahu azidu asasa kuli amalin taqwa fidakili. Ketaatanku dan ketidaktaatanku tergantung pada 2 potong roti. Jika aku makan, aku menemukan bahan setiap dosa dalam diriku. Kenyang. Namun bila mana aku cegah, aku mendapati dasar bagi setiap aktivitas kesalehan dalam diriku. Ini iktibar. Maknanya gini, pembunuhan nafsu secara lebih luas harus mengarah pada 2 hal. Itu maknanya. Lahiriahnya menahan lapar dan dahaga. Ruhaninya mengontrol seluruh keinginan rendah yang terpendam dalam jiwa manusia. Keinginan rendah itu supaya puas makannya 10 sempurna. Itu dia, kontrol. Karena itulah simbolisme 2 potong roti menjadi dasar ketaatan dan ketidaktaatan oleh nasihat ulama dulu. Ibadah ini adalah rahasia. Puasa itu ibadah rahasia, bro. Sangat rahasia. Karena orang puasa yang tahu dirinya. Benar. Jadi nggak ada kaitannya dengan ibadah lahiriah. Makanya berbohong itu juga batal. Benar kan? Jadi utamakan ruhani puasa Ramadan itu. Poinnya ke situ. Yang dikehendaki Nabi begitu. Kalau syariat itu udah tahu. Suatu rahasia yang tak ada yang mengetahuinya selain Allah. Karena itulah pahalanya tak terkira. Yang tak terkira pahalanya itu kalau puasa antum sempurna. Menahan mata, menahan kaki, puasa tangan, puasa mulut, puasa ini tetap bengek deh. Bukan gak boleh melihat. Manusia memasuki surga karena rahmat Allah. Mengikuti sifat-sifat Allah. Allah gak makan, gak minum. Dan tingkatan mereka tergantung pada ibadahnya. Mendekati sifat-sifat Allah. Betul kan? Nah tuh.
Sementara menetapkan mereka di dalam surga untuk selamanya dikarenakan pahala puasanya. Jadi kalau ditendung di surga bisa turun lagi ke neraka, bisa jadi dicuci. Jadi lapar menjadi dominan dalam bangunan tirakat dan tarekat kaum torekote. Ya, dengan lapar mereka merasakan terbukanya suatu dimensi rohani sehingga teranglah segala yang selama ini terhijab, bukan sekedar lapar tanpa pemahaman mendalam, terlebih tanpa kesadaran untuk suatu kebangkitan jiwa kita, mata hati kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun meniti lapar dengan seperangkat nilai-nilai ilahiyah harus kita dalami. Disinilah tapak tilas Rasulullah SAW sebagai panutan dari manusia sempurna terbaik. Karena dengan itu dia yang lapar akan memperoleh makna lapar yang sesungguhnya serta mendapat balasan sebagai seorang mujahid di jalan Allah. Jadi muara lapar ada pada perut. Konon perut merupakan tempat kontrol utama pengendalian nafsu syahwat, dia menjadi sumber syahwat dan tempat segala penyakit, dia menjadi sumber syahwat dan tempat segala penyakit dan ketercelaan. Disinilah segalanya bermula, dibukti dengan syahwat kemaluan dan menguatnya libido senang kawin. Itu makanya perintahnya puasa. Karena itu ditutup kaji. Sebelum kita tutup kaji, andung tutup dulu makna-makna puasa dalam makna yang lebih dalam, insya Allah. Jadi dalam hal ini ada beberapa sandaran firman yang perlu antum renungi dan antum pahami supaya puasa kita lebih bermakna. Nanti besok kita mendalami para yang sifatnya metafisik pada Lailatul Qadar. Quran surat Al-Araf 7142 Iqra Iwan. Al-Araf 7142. Dan telah kami janjikan kepada Musa memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang melampau membuat kerusakan. Munajatnya puasa tuh 30 hari berisi di Ramadan, maka turun Taurat. Setelah puasa 30 diniatkan, dilengkapi 10 lagi Syawal, maka dilanjutkan kepada anaknya. Paham? Paham gak nih? Jadi kenanya gimana? Bapaknya puasa 40 hari. Sampai mudah-mudahan bermanfaat. Itu tutup kaji untuk kita. Semoga kita mendapatkan makna, bukan arti kata terarah kepada suatu permohonan saja. Tolong kita yang bujang-bujang juga puasa Syawal lakukan 10 hari. Ya, puasa Syaban kemarin sudah dilakukan untuk ditobat supaya bersih. Puasa Ramadan nggak boleh, harus 30 hari. Dilengkapi supaya ilham Tuhan datang dan melanjutkan kepada keturunan kita. Ditutup dengan 10 hari puasa 40 hari. Bukan kataan doang, kata Allah. Sampai wabillahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
هلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة